Wabarakatuh. Pertama-tama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi. Pertama-tama terima kasih kita ucapkan kepada Pak Abdurrahman yang pada sore hari ini telah bersama kita ya dalam perjalanan menuju pulang ya Pak dari kantor iya, atau apa ya karena kesibukan beliau masih menyempatkan waktu untuk kuliah dengan kita bersama pada sore hari ini adik-adik. Insya Allah minggu depan kita lihat situasi ya kuliah dengan Pak Rahman. Kalau seandainya di sana Pak Rahman bisa, nanti kita coba malam pun kita tidak apa-apa. Atau Pak Rahman yang agak sorean kita malam nggak apa-apa. Karena beda waktunya 6 jaman ya Pak. Jadi kita iya, kita lihat situasinya nanti ya Pak. Nanti Bapak infokan saja kepada kami. Baik, adik-adik sekalian, selanjutnya pada sore hari ini kita akan kuliah dengan Pak Abdul Rahman. Ini adalah pertemuan kita yang keenam ya adik-adik dengan Pak Rahman dengan judul jenis alien invasif atau JAE ya dan manajemen. Ini akan langsung disampaikan oleh Pak Rahman. Ini juga salah satu kebahagiaan bagi kami Pak karena kelas proteksi yang di bawah saya dan Pak Andi, kemudian Bapak masuk juga di praktisi seperti biasa, Pak SK-nya juga ada. Jadi kami bersyukur Pak karena banyak mendapatkan informasi-informasi baru dari Bapak karena beberapa kelas tidak melaksanakan yang seperti ini. Baik Pak, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak memberikan informasi kepada kami semua, kepada adik-adik kita semua tentang jenis alien invasif ya, JAI dan manajemennya. Kepada Pak Abdurrahman kami silahkan. Silahkan Pak. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Waalaikumsalam bagus, Bu, warahmatullahi wabarakatuh. didengar ya. Bagus Pak. Ya, yang kami hormati Bu Mira dan adik-adik semua ya. Sehat selalu. Hari ini kita berjumpa lagi di kuliah online ya. Kuliah online tentang karantina tumbuhan ya. Nah, pada kesempatan uh, sore hari ini, kita akan belajar tentang jenis alien invasif atau kalau di karantina biasa disebut Bu, jenis asing invasif. Jadi Oh, jenis baik. asing. Ya, Jenis alien itu asing ya. asing invasif, tapi tidak apa-apa kita dulu sebutkan jenis alien invasif dan manajemennya seperti apa sih? Karena memang ini juga menjadi fokus di dalam kita pengawasan kita di karantina ya. Nanti ada di peraturannya kita lihat. Nah, sebelum kita lanjut, adik-adik harus pahami dulu apa itu alien, apa itu invasif, apa itu jenis gulma atau hama ya. Jadi terkait kalau kita kan alien terkait dengan penyebaran melintasi batas geografi ya, bukan asli di suatu tempat misalnya. Tapi seperti adik-adik bukan berarti adik-adik ke Jakarta bukan alien ya, bukan alien. Jadi ada jenis asing invasif, aku katakan jenis alien invasif yang dari luar negeri itu kalau masuk ke Indonesia itu menjadi sangat sangat ganas gitu loh, sangat ganas. Dan invasif itu dia penyebarannya sangat cepat dan dominan. Yang sebelah kiri ya. Ini banyak banyak bisa ada di wheat. Wheat itu gulma ya. Mungkin ada adek belum belajar gulma ya, Bu Mira ya. Kalau hama penyakit biasanya belajar gulma, gulma dan pengendaliannya. Ini di semester Kemudian 5 nanti Pak. semester 5. Jadi nanti itu akan belajar gulma berdaun sempit, berdaun lebar, banyak macamnya. Nah, memang ini yang banyak apa namanya? Alien alien ini adalah gulma. Meskipun juga ada nanti contoh-contoh di bawah ya. Ada gulma, ada hewan, ada penyakit. Jadi yang bisa penyebarannya sangat cepat. Mungkin adik-adik coba kalau kita eh, kalau ada di ke lapangan, coba lihat ada namanya Chromolena odorata. Kalau itu namanya rumput apa ya kalau kita katakan itu rumput, tapi itu penyebarannya sangat cepat dan bahkan di hama penyakit itu bisa diekstrak Bu Mira, Iya, dijadikan kuning yang sebagai kuning itu ya Pak Kromol bio odorata ya.
Ya, sebagai biopestisida Iya, benar, itu Pak. kan sangat sangat cepat Banyak. sekali penyebarannya itu banyak sekali, banyak sekali. Itu bukan asli Indonesia itu, bukan Hmm. asli Indonesia. Jadi ada beberapa jenis alien invasif yang masuk ke Indonesia, eh, utamanya gulma yang kita khawatirkan ya. Kalau gulma ini kan menyebar secara cepat sekali menutup. Jadi dia dominan di situ. Gulma-gulma lain akan mati. Nah, ini sangat berbahaya kalau dia masuk ke Indonesia. Anda adik-adik tahu eceng gondok? Iya, Eceng di gondok, perairan banyak, Pak. dulunya kan masuknya untuk di kolam ya, Iya. kolam-kolam itu, tapi sekarang kan di mana-mana itu, di danau, di sungai, di mana itu nutup. Ada air tergenang dikit, itu ada saluran-saluran air, eceng gondoknya banyak. Dan itu sangat-sangat apa namanya mengganggu aliran sungai kah, aliran ini sangat-sangat mengganggu. Nah ini, jadi eh, ini ada organisasinya di DCBD ya, Convention of Biological Diversity yang di Rio de Janeiro 92 ini sudah ditetapkan nih. Ah, jenis alien pasif atau jenis invasif, jenis jenis invasif atau invasif alien species, IAS juga bisa jadi macam-macam, Bu. Spesies yang diintroduksi baik secara sengaja maupun tidak dari luar habitat asli. Jadi itu. Tapi dari luar negeri ya, ada ya, tapi ada juga dalam negeri ya. Ada dalam negeri, beberapa dalam negeri. Jadi yang diintroduksi baik secara sengaja maupun tidak. Makanya ini concern bagi karantina ini untuk bisa jangan sampai masuk ke Indonesia, bisa apa namanya menutupi seluruh pertanian kita, tanaman kita, gulma apa gulma yang lain akan kalah, dia akan cepat sekali berkembang, mampu bertahan hidup dan bereproduksi pada habitat baru. Jadi dia mampu apa namanya secara cepat berkembang biak dan menutup eh, habitat lain, misalnya dia akan dominan di situ. Kemudian dapat berperan sebagai predator, kompetitor, patogen, atau parasit. Kompetitor itu ya, kalau ada gulma masuk, gulma itu kemudian menggeser gulma lain. Gulma, taruhlah peternakan kita ya, ada daerah peternakan, kemudian eh, karena ini kalau misalnya di Chromolena odorata itu tidak bisa dimakan oleh Ternak. hewan. Iya, jadi makanya bisa diekstrak Bu, jadi biopestisida. Iya. Karena daunnya utuh dia. Nggak tahu kalau di Makassar dikatakan jonga-jonga, tapi bahasa Indonesianya itu adalah apa ya? Tapi kalau kita di Padang ada yang nyebutnya krinyuh itu, Pak. Tinyu, itu daunnya lebar-lebar ya, kayak tapi dia semak. Iya, semak dia, Pak. Mirip dengan Ah, ini, apa namanya, yang kalau di sini kan bunga matahari ya. Sebenarnya kan bukan itu, Pak. Yang tinggi kan? juga punya ininya, Ya, apa mikorizanya lah ya? tuh Apa bagus. nama bahasa Indonesianya? Coba Bu Cromolena odorata apa ya? Itu. Jadi dia tumbuhnya semak dan cepat sekali menutup, Iya, di itu kemudian yang gulma lain mati, mati. Kemudian bisa menjadi ancaman bagi biodiversitas. Jadi artinya apa? Kalau dia masuk, bisa saja ada beberapa apa namanya spesies kita bisa tergusur, bisa tergusur karena dia dominan sekali, dominan sekali. Sama eceng gondok ya, dengan ada eceng gondok kan pasti teratai yang ada di kolam-kolam itu kan akan berkurang, akan berkurang. Kemudian yang tergolong jahit, tumbuhan, ada hewan, ada patogen, atau organisme lain yang non native ya, bukan i- bukan tempatnya di situ. Pada satu ekosistem bisa menyebabkan masalah ekonomi atau lingkungan atau mempengaruhi kesehatan manusia. Jadi ini banyak-banyak ke lingkungan sih ya. Lingkungan karena itu tadi perkembangannya sangat cepat sekali dan bisa menutup dan merugikan. Nah, istilah lain yang berkaitan dengan JAI adalah jenis asli.
Kalau jenis asli, jenis atau spesies menghuni suatu wilayah atau ekosistem secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Dia jadi asli di situ. Dia jenis asli. Kalau Indonesia kan terkenal tuh kita nomor dua biodiversitas kita yang terbanyak ya setelah Brasil. Ya, benar Setelah Pak. Brasil. Jadi makanya adik-adik semua kita jaga. Karantina menjaga itu. Jangan sampai biodiversitas kita ada masuk ke Indonesia itu menjadi berkurang kita punya karena ada pesaingnya nih. Nah, sama saja kalau ke luar negeri tidak boleh kita dibawa oleh orang asing keluar. Kemudian ada lagi jenis asing, jenis atau spesies atau subspesies atau pada tingkat takson yang lebih rendah yang diintroduksi keluar dari habitat alami, baik pada masa lalu maupun sekarang. Jadi itu banyak, ada bentuknya biji-bijian. Kalau telur misalnya ada propagul atau spesies tumbuh tersebut mungkin bertahan atau merupakan rangkaian dari proses reproduksi. Jadi kalau seperti cendawan ya, ada cendawan yang bisa bertahan sampai puluhan tahun. Itu jangan sampai masuk ke Indonesia menjadi JAI. Kemudian ada pula yang introduksi. Ada yang dimasukkan ke Indonesia. Jadi diimpor langsung atau tidak langsung berupa jenis asing keluar keluar dari habitat alaminya berpindah tersebut antar negara ya. Jadi antar negara dari Australia ke Indonesia. Tapi kita ada ada mekanismenya nih Bu. Kalau kita Ya, adik-adik semua ya bisa masuk, tapi kita lakukan juga arop ya. Arop. Ada analisis resikonya. Analisis resikonya kalau kita mau menerima jenis asing pasif masuk ke Indonesia. Kemudian ada jenis invasif, jenis atau spesies baik asli maupun bukan asli yang mengkolonisasi suatu habitat atau ekosistem secara masif. Mengkolonisasi itu artinya dia nguasai di situ, kolonial ya. Adik-adik, kolonialisme arti penjajahan ya. Artinya rumput atau rumput yang menjajah rumput lain. Kalau dia ada hidup di situ, rumput lain akan mati. Itu bisa jadi dia mengkolonisasi secara masif. Masif artinya cepat sekali pertumbuhannya. Cepat sekali. Lanjut. Ini proses introduksi suatu jenis asing. Ini melalui perdagangan. Jadi perdagangan ini juga dibagi ada keperluan hobi atau sandang pangan. Ada untuk keperluan eh, eh, apa namanya? Sandang atau pangan. Contohnya, oh ini ada ikan ya. Ada ikan Amphilopotus labiatus diimpor dari Amerika Selatan, dari Amazon ya. Untuk ikan akuarium ini. iya. Ini juga ada tapi jangan ikan piranha ya. Piranha yang ganas itu. Habis kita ikan di Indonesia kalau itu masuk. Ada ikan yang ganas sekali. Itu juga dari Amazon. Itu ada yang tidak sengaja tersebar di Waduk Sermo, Kulon Progo. Ikan menyerang dan memangsa ikan lain dan dominan. Konon kabarnya Bu, ikan apa ya yang sering itu ikan yang sering kita makan itu Mas Mujair ya ikan Pak. yang mujair ya. Itu Mujair. kan enak Bu. Itu Iya, itu tapi kan ganas predator kan sebenarnya. Pak. Kalau di Amerika kan nggak boleh ya Pak. Itu predator gitu. Iya, makanya predator betul. Nggak Kita boleh, kita tapi kan makan. kita makan enak sekali tuh. Iya, Enak sekali. Dan itu ternyata itu predator. Jadi kalau ikan-ikan itu hidup di suatu kolam, ikan lain mati, iya. ikan lain mati akan dikejar dia sama ikan mujair. Tapi ya mau apa lagi karena dia enak ya, enak. Kemudian ada contohnya pelepasan liar jenis asing asing ke alam, misalnya ikan Astrostechus ini ikan ya, ikan Iya, spatula ya. Ini ikan-ikan dari Amazon, kemudian diintroduksi ke Indonesia mengimpasi waduk Jatiluhur di Jawa Barat ya. iya. Itu jadi bahaya. Kemudian terbawa masuk secara tidak sengaja oleh benda-benda seperti kapal, contohnya tikus. Jadi kapal sekarang pun ini yang banyak kita untuk karantina ikan ya. Kan di kapal Tugu Merah ada namanya Iya. ballast water. Jadi air yang untuk keseimbangan kapal. Oh iya benar Pak. Ya, supaya kapal tidak tidak oleng, makanya dikasih air.
dikasih air, ini namanya untuk keseimbangan balance water. Nah, ini yang kita khawatirkan jangan sampai diisi di Amerika, masuk ke Indonesia dibuang, Oh iya, diganti, diganti tuh apa namanya air keseimbangan itu diganti, menyebarlah masuk ke laut kita. Ada ikan-ikan yang ganas, ikan yang tidak ada di kita masuk ke Indonesia, habis ikan kita di Indonesia. Kemudian manipulasi ekosistem. Contohnya 1935-an katak tebu beracun karena ada katak tebu diintroduksi dari Amerika ke Australia untuk membasmi kumbang tebu. Jadi ada juga diintroduksi untuk pengendalian pengendalian tikus misalnya. Hmm. Tapi di habitat baru tak terkendali. Jadi dia masuk itu malah populasinya banyak luar sekali. biasa ya Pak. Kak. Luar biasa. Akhirnya tidak terkendali, malah itu jadi bahaya ya. Iya benar. Itu menjadi hama malah. Lanjut. Kemudian wilayah Indonesia terdiri dari dua zona geografi dibatasi garis walase. Jadi ada garis walase itu antar Kalimantan, Sulawesi ya. Itu kan garis walase. Jadi wilayah barat termasuk Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Kemudian di wilayah timur, Australia, itu termasuk Australia, Sulawesi, Irian, Maluku, NTB, dan NTT. Jadi ini terbagi nih dua binatang ini apa karakteristik eh, populasinya ini baik hewan, ikan maupun tumbuhan. Hewan-hewan di wilayah barat bisa menjadi spesies asing bagi wilayah timur. Itu jadi ini sudah dibagi Bu Mira. Ternyata Kak di Indonesia juga dibagi ya. Dibagi dua juga. Ada eh, karakteristiknya. Misalnya ikan-ikan di wilayah barat menjadi asing invasif. Jadi menjadi asing di wilayah timur. Mungkin juga seperti kita Bu ya. Iya, Misalnya orang Padang pergi di Papua, mereka jadi asing di sana. Makanannya kan pasti beda berbeda. ya. Berbeda. Satu nasi ya Pak, satu papeda. Ya, itu. Jadi bisa jadi berbeda. Berbeda alamnya, berbeda. Mungkin cara makan kita berbeda menjadi asing, menginvasi ya. Lanjut. Jadi ekosistem Indonesia yang berisiko tinggi terhadap invasi jenis asing itu daerah pantai dan perairan laut dangkal. Jadi itu itu yang menjadi apa namanya berisiko. Kemudian perairan air tawar, waduk, sungai, danau, kemudian hutan, kemudian savana dan padang rumput. Padang rumput ini banyak di Padang, Bu ya. Karena Padang ya Pak. Iya, Sebenarnya di Padang savana sendiri kalau tidak banyak padang rumput, Pak. Yang savana dan padang rumput ini kan daerah timur ya, Pak. Nusa Tenggara yang paling iya banyak. Nusa Tenggara, NTT sana banyak Iya, banyak banyak savana di sana. Kalau di Padang saya lihat banyak ini ya gunung-gunung, kemudian gunung, Pak. katanya di Padang itu banyak emas, Bu. Di bawahnya apa tanah Padang itu emas semua katanya. Katanya, Pak. Tapi orang kan tidak berani juga, Pak. Resikonya Iya, terlalu terlalu apa? terlalu Luar dekat. biasa. Iya. Kemudian gunung, kemudian areal pertanian dan perkebunan, kemudian pulau-pulau yang secara geografis terpencil. Jadi mungkin pulau-pulau kita yang terpencil di luar sana itu sangat sangat berisiko tinggi terhadap jenis asing invasifnya. Umumnya ekosistem pulau memiliki relung ekologi yang kosong atau tidak terisi karena jauh dari koloni populasi yang berada di dataran atau benua, sehingga memudahkan meningkatkan kemungkinan terjadinya invasi oleh jenis asing. Jadi bisa jadi kalau rumput-rumputan kan bisa terbang tuh lewat angin ya. Ya, Apa namanya? Bunganya bijinya, itu biji bunga, Pak. ya dulu kita waktu kecil Bu, enggak tahu lah kalau di Padang itu dulu ada yang bunga apa tuh yang berputar-putar Bu, yang terbang itu. Ah, itu biasa kita main-main itu. Tapi adik-adik sekarang pasti enggak pernah Itu kan ketemu dari lagi. bangsa Siperus itu, Pak. Siperus kan bisa Ya, jadi baling-baling dari Siperus rotundus jadi itu, Pak. dia ada itu kalau dia terbang banyak sekali di musim kemarau, dia Iya. musimnya dia mekar. Oh dia kita tangkap itu.
kita tangkap itu dipungut satu-satu dan itu ada bijinya itu, Iya, benar ada Pak, ada bijinya. bijinya. Jadi nanti adik-adik kalau belajar gulma, ada itu penyebaran gulma lewat angin, ya, lewat angin itu yang berputar-putar itu. Ada penyebaran gulma lewat manusia. Ada perumput apa yang itu yang lengket di pakaian. Kemudian Kanji-kanji kita kalau bahasa Indonesianya, ya ya kita harus jalan, nempel. kemudian nempel, kita cabut, pindah ke tempat lain. Itu jadi. Kemudian mengapa satu spesies introduksi dapat menjadi invasif? Dapat tumbuh cepat. Ya, jadi kemudian memiliki kemampuan untuk hidup dengan beragam jenis makanan. Jadi dia sangat rakus ya, rakus dia, apa saja, polipa dia, apa saja dia. Kemudian bereproduksi secara cepat, dia cepat sekali reproduksinya. Memiliki kemampuan menyebar tinggi. Jadi kalau dia ikan, kalau dia burung atau apa, dia mampu menyebar secara cepat. Kemudian toleransi yang lebar terhadap kondisi lingkungan. Dia bisa beradaptasi terhadap lingkungan. Dia tahan. Kemudian beresosiasi dengan manusia. Ini kalau yang ini ya, seperti tadi rumput ya, bisa ikut sama kita. Kemudian fenotipnya yang elastis tergantung pada kondisi terbaru lingkungannya. Jadi lingkungan berubah, dia berubah juga. Dia akan mengikuti kondisi lingkungan. Kemudian tidak ada musuh alaminya. Wah, ini yang bahaya memang. Karena sama tadi yang kerobolan itu kan daunnya asli itu Bu, nggak ada yang mau makan, nggak ada. Jadi dia utuh, daunnya bagus, nggak ada yang ganggu-ganggu. Karena tidak ada musuh alaminya. Karena memang dia ganas. Siapa mau lawan ya? Ya lanjut. Ini tahapan-tahapannya. Ya, jadi adik-adik mungkin nanti jadi ada yang pertama dia hadir di daerah baru, ada kemapanan spontan, menyesuaikan diri, kemapanan permanen, kemudian tersebar ke daerah baru. Itu selanjutnya akan kemudian mengambil alih lagi lokasi baru. Dia seperti tadi mengkolonisasi ya. Kalau kita mengkolonisasi ya kolonial ya, menjajah, misalnya menjajah. Kemudian dia tumbuh, dia tumbuh dan berkembang di situ. Jadi eh, adik-adik memang ini kalau adik-adik jalan di suatu daerah, ada yang tumbuhan yang banyak sekali, kemudian daunnya utuh, tidak ada yang ganggu, itu bisa kita curigai sebagai spesies jai. Mungkin lanjut, ya dampak negatifnya. Ini tadi biodiversitas kita bisa hilang. Jadi keanekaragaman hayati kita karena adanya jai ini kita menjadi berkurang. Berkurang kita punya mungkin dulunya kita punya 10 menjadi 9 atau menjadi 8 itu akan berkurang karena ini sangat ganas ya. Terjadinya dominasi spesies baru yang memiliki nilai ekonomi kurang penting. Jadi mungkin juga karena kita belum tahu ya, belum ada penelitian terbaru termasuk yang Coromolena odorata itu seperti apa. Sama eceng gondok kan Bu, eceng gondok awalnya kan itu tidak ada yang tahu ininya, tapi sekarang itu dianyam jadi tas. Ya benar Pak, Itu jadi dimanfaatkan tas sekarang. yang Mm-mm. dimanfaatkan sekarang menjadi tas, menjadi kursi, menjadi tali, pokoknya itu banyak sekarang dilakukan di Jawa dari eceng gondok itu di apa namanya di diolah menjadi apa namanya kerajinan-kerajinan. Kemudian mengubah struktur komunitas dan komposisi jenis asli. Pasti kan adik-adik belajar ekologi ya. Ekologi tanaman, ekologi itu kan kalau ada baru yang masuk pasti akan berubah satu satu ekologi. Mungkin ada tanaman yang dulunya banyak tapi dia berkurang, pasti akan mempengaruhi ya. Kemudian menyebarkan penyakit atau hama baru. Nah, ini kalau dia jenis aslinya bentuknya OPT ya. Kemudian mengubah kehidupan sosial ekonomi, membahayakan keselamatan manusia. Ya, jadi
ada yang eh, membahayakan kesehatan manusia sama eceng gondok ya. Lagi-lagi saya ambil eceng gondok karena di sungai misalnya ada kapal, ada perahu pasti akan susah. Saya pernah Bu naik ke genting apa namanya ya? Kalau perahu tempel itu ya di danau di Kalimantan itu, Kalimantan Timur, kita berjalan di antara eceng gondok itu. Waduh, benar-benar kiri kanan itu eceng gondok semua. Jadi mengganggu mesin kapal, mesin dari itu karena bisa bisa rusak kita punya mesin. Kemudian eh, interbreed dengan jenis asin dan menghasilkan perubahan susunan genetik. Jadi bisa menghibridasinya saling menyilang ya. Terjadi persilangan dengan spesies yang ada di situ. Heeh. Oke, lanjut. Jadi hasil konvensi ini di CBD ini tahun 94 Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengelola dengan sebaik-baiknya sumber daya alam yang ada termasuk mengatasi isu terkait dengan introduksi jenis asing. Nah, di dalam pasal 8 nyatakan bahwa setiap terjadi apa namanya eh, harus di setiap negara bersepakat sedapat mungkin sepatutnya mencegah introduksi atau mengawasi atau membasmi jenis asing yang mengancam ekosistem. Ini tugasnya karantina, Bu. Iya. Tugasnya karantina karena di pelabuhan atau di bandara yang ada pengawasan itu hanya kita. Jadi di undang-undang kita mungkin nanti dibawa, ayo undang-undang karantina itu sudah masuk, Bu. Bukan hanya tentang hama penyakit, tapi termasuk JAI ini kita awasi. Lanjut. Nah ini jenis-jenisnya ya. Mungkin di itu ada cenggondok ya. Ah, Iya, Pak. ekornia, ada cenggondok, ada sitro, ada gulmasiam, ada mikania, ada kiongmas. Kiongmas mungkin adik-adik udah tahu ya. Kalau di sawah ada kiongmas. Kiongmas ada di Australia juga sih. Tapi itu gedungnya ya. Gedung Kiongmas. Di Taman Mini juga ada gedung Kiongmas. Jadi ini contoh-contohnya ya. Adik-adik nanti coba lihat eceng gondok yang paling itu dari Amerika. Itu jauh banget itu. Kemudian ada dari Meksiko, Gulmasiam dari Amerika, ikannya dari Amerika Selatan, Kiongmas dari Argentina. Mungkin Kiongmas ini didatangkan dulu pada saat ada pertandingan bola ya. Argentina masuk ke Indonesia ya. Oke. Konon kabarnya itu Kiongmas itu hanya untuk kolam dulu Bu Mira. Di kolam atau pindah ke sawah, pindah ke ini habis kita menjadi hama malah. Ini dia si eceng gondok yang sebelah kiri. Adik-adik, coba lihat itu. Nah, oh ada jadi tas ini. Bagus nih. Aduh, bagus jadi tas. Jadi eceng gondok diintroduksi dari Brasil, tanaman hias di Kebun Raya Bogor ya. Nah, di Kebun Raya Bogor, saat ini eceng gondok mendominasi permukaan air dan menyebabkan pendangkalan sungai ya. Waduk sungai, pokoknya itu. Kemudian dipanen untuk pakan ternak, bisa juga untuk kertas. Ternyata juga obat sakit gigi, Bu ya. Jadi bukan jadi lagunya siapa Bu yang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Maggie Z. Maggie Heeh. Z, Pak. Bisa. Jadi bisa juga untuk obat sakit gigi. Cuman nggak tahu ini caranya diapain. Apakah begitu sakit gigi digigit malah tambah sakit itu. Mungkin coba adik-adik cari di Google seperti apa sih cara Senyawanya kali ya, Pak, yang terkandung ya. mungkin mungkin senyawanya diekstrak ya, Ya, yang bisa diekstrak. menyebabkan Hmm, ini gitu. ya, karena gini prinsipnya kalau kita lihat bahwa kalau dia ganas berarti ada sesuatu yang dikandung di dalamnya. Oh, gulma siam Bu, ya ini Ya, namanya Cromolena Chloroflena odorata. odorata.
Ya, ini Tapi gulma kalau siam nih. kita Pak di Sumatera Barat yang ini kan agak mirip juga dia dengan krinyuh ya Pak, dengan eupatorium kan, kan Ah, dengan ah, cuma kalau dari dia sama-sama famili Araceae nih kalau saya nggak ya, salah ya. ya, Nah, ya. sama-sama famili Araceae. Ah, Cuma kan kalau di eupatorium itu kan lebih lebar ya Pak daunnya. Kalau ini kan tidak lebar ya, ya. Ah, ah, enggak. ah. Iya, Nggak lebar ya. Ini sudah ada sih penelitian oleh beberapa teman yang iya, pestisida nabati nih Pak ya. mencobakan gitu. Bisa Bu ini ya. Jadi Ya, ada. aslinya dari Amerika Latin, Mm-mm. sudah lama ternyata 1910-an. Jadi, waduh, Indonesia belum merdeka. Kemudian rubinnya terbentuk tersebar oleh angin berkecambah segera. Jadi anginnya yang sebelah ini sebelah kanan ini eh, apa bunganya Iya, dia putih ya terbang Pak. dia cepat sekali itu nyebarnya. Kemudian bisa tetap tumbuh subur di areal yang kurang subur. Jadi Mm, kalau ada tanah yang kurang subur, ini bisa tumbuh ini, bisa tumbuh Dan cepat sebagai sekali. pupuk juga ya kiranya ya Pak. Ya, bisa tumbuh dengan baik. Kemudian menghasilkan senyawa alelopati menghambat pertumbuhan tanaman lainnya. Jadi alelopati dia eh, apa namanya? Dia sifatnya untuk menghambat pertumbuhan tanaman lain. Dimanfaatkan sebagai pupuk organik karena kadar nitrogennya, kemudian obat luka. Ya, adik-adik coba diuji coba. Nanti kalau jalan-jalan ketemu ini, kemudian coba tebas dengan paran dikit aja. Paran dikit aja tangannya, kemudian dicoba. Itu obat luka ternyata, ya. Tapi janganlah dengan sengaja ya, mungkin. Dan ini benar, Bu. Benar ini ada beberapa teman sudah ini kalau ada luka langsung ambil daunnya itu digosok bagian luka. Jadi cepat Iya, kering. benar Pak. Dulu waktu saya kecil-kecil di kampung dulu Pak pernah nih Ah, ah, kakek nenek apa kalau misalnya luka tuh memang pernah diberikannya ini Pak diambilnya ya, pucuknya biasanya Pak. iya, Ah, pucuknya. pucuknya. Cuma jangan ada-ada coba untuk bikin sayur. Waduh, payah nanti tuh. Racun. Ah, racun nanti. Lanjut, Kyong Mas. Ah, ini Kyong Mas sebelah kiri tuh. Diintroduksi dari Amerika Selatan 1980-an sebagai hewan hias di akuarium. Konon kabarnya ini, tapi ya kita belum tahu nih apakah di istana dulu atau di mana. Terus kok bisa cepat kan? Ini pengawasan karantina tahun 80-an Bu, belum banyak ini Bu. Masih Tapi sedikit sekarang sekali udah petugas banyak kan karantina. Pak? Iya, kemudian menjadi hama sawah ketika lepas ke alam. Karena daya adaptasi sangat cepat dan kuat. Kemudian mampu bernapas dalam lumpur. Kemudian satu kali bertelur 400 butir, bayangin itu. Iya. Satu kali bertelur 400 butir dengan daya tetas 90%. Artinya kalau 4.000 bisa sampai 400 butir bisa sampai sampai 300 butir ya. 300 lebih. Bisa jadi pakan tambahan bagi itik. Jadi ini juga bisa dimanfaatkan untuk makanan ya, makanan bagi ternak. Mm. Lanjut. Jadi dari permen LHK ini ada beberapa ya. Ini bisa nanti kami di pusat Bu lagi membuat ininya jenis-jenis jai ini semua Yang ada terbaru Pak? fotonya, ada ya, Yang terbaru berarti. ya yang terbaru ini di tempat saya Bu. Nah, tugasnya ini Oh, membuat deskripsinya. Jadi deskripsinya ada fotonya, ada namanya, dia bentuknya di mana, ininya menyebar dari mana, supaya nanti dipakai oleh petugas karantina maupun adik-adik nanti mungkin kita bisa kirimkan ke universitas. Oh, iya, ternyata ini asing invasif ya. Ini. Karena untuk pengawasan kan perlu kita tahu bentuknya kayak apa sih. Kalau kita tidak tahu ya nggak tahu yang diawasi seperti apa. Jadi harus ini kan ada muskulus ya untuk ini tikus ya tikus rumah. iya. Ah, kemudian ada ratus-ratus tikus hitam ini yang tikus got ya. Yang Itu yang besar ya sangat Pak? wow, Iya, yang besar banget itu. iya Pak. Kemudian ada Aedes albopictus ini nyamuk. Jadi ada nyamuk malaria. Ini mungkin ya jenis-jenisnya semua ya.
Nanti ibu ya nanti mungkin dibagikan ke adik-adik. Lanjut, ada cendawan, Phytophthora. Ah ini tikusnya, tikus hitam. Kalau adik-adik ini belum belajar vertebrata, Bu? Belum ya? Iya. Vertebrata hama. Berat Jadi, itu tak, ada mata pilih kuliahnya ya? ada Pak, ada mata kuliah vertebrata ada Pak. Iya, jadi nanti kalau belajar vertebrata hama, itu belajar tuh melihara tikus. Berapa panjang telinganya, panjang ekornya, diukur setiap seminggu sekali. Aduh, kerjaan dulu dia sama penyakit itu. Kita kita mengukur itunya, ukur panjang telinga. Ini berasal dari Asia Tengah, Mm-mm. kemudian memakan seluruh hampir. Nah, memang tikus ini dia karena dia mengerat ya, eh, binatang pengerat, jadi dia harus menggigit apapun yang ada di dekatnya. Apapun mau itu plastik, sabun, itu dia gigit supaya giginya tidak tumbuh. Jadi apa? Dia harus mempertahankan giginya jangan sampai dia memanjang, mengerat ya. Sangat merusak tanaman, terutama benih, sangat gesit. Ya, dia makan di pucuk-pucuk pohon, mencari makan dan bersarang di sana. Bisa migrasi melalui pesawat dan kapal. Jadi bisa ikut tuh Bu di Iya. kontainer, bisa ikut. Nah, jadi dapat dijelajah oleh tikus hitam yang pandai berenang. Jadi 300 sampai 750 meter. Ini jadi Lumayan juga. iya, pintar. Saya kalah Bu sama tikus ini. Saya tidak bisa berenang. Mm-mm. Tikus bisa berenang ya. Kemudian ada kapang air, Phytophthora. Ini soil bond. Jadi patogen lewat tanah ya. Soil Iya bond Pak. patogen bisa terbawa melalui tanah. Dalam jarak dekat bisa berpindah melalui air irigasi. Jadi bisa pakai air air menyiram tanaman dia pindah ke sebelahnya. Kisaran inangnya sangat luas. Jadi inangnya banyak. Ah, ah. inang inang apa Phytophthora tempat ya Pak. ah, ah. dapat bertahan pada akar tanaman tanpa menimbulkan gejala sampai kondisi menguntungkan. Jadi dia diam aja di dalam itu, padahal ada di situ, tapi dari gejalanya sampai dia tuh apa namanya seperti gejala yang ditunjukkan di foto ini ya. Ah, ah. Oke, lanjut, lanjut Bu. Oh, Kapang ya, ini juga beberapa alien inspeksi invasif berdasarkan LHK tadi ya. Eh, Kemudian semut api merah impor. Jadi ada semut api merah. Jadi ada ini banyak biasa ketemu di kebun-kebun sawit ya. Ini, ini aslinya dari Amerika Selatan. Ini juga banyak dari sana. Sangat agresif, populasi tinggi, polipah juga, berkembang biak dan menyebar dengan cepat. Bisa relokasi cepat untuk memastikan berlangsungnya koloni. Jadi yang sebelah kanan ya kayak semut apa ya? Yang Semut rangrang namanya enggak Pak? ya Bukan ya? semut rangrang ya. Iya semut Ah, ah. rangrang. Ini sakit digigitnya nih Pak kalau semut rangrang itu. Iya sakit apalagi kalau di leher, Bu. Aduh, kalau kita manjat Iya. pohon ini semutnya banyak begini. Aduh, kita sampai ini apa namanya gatal-gatal apa namanya yang dibuatnya itu. Dan di apa namanya di Merauke sana Bu, ini Iya. semut ini bisa bentuk kayak apa namanya? Ada rumahnya yang paling bawah itu, tapi ini terbentuk ini tanah yang ini dibentuk. Kalau di Merauke sana itu banyak di pinggir-pinggir jalan tuh dibentuk oleh semut ini. Dia naik seperti tugu, Ini seperti mirip tugu. dengan ini ya Pak, yang rayap di kelapa sawit ya Pak. Ya, mirip-mirip. Mirip ya Pak. Hmm. Ya, Kalau di kita tak ada di Sumatera Barat rasanya boleh jarang yang semut membentuk jarang. apa Ya, rumah seperti ini Pak. Ah. ya. Jadi ini masih di luar ini, masih di Cina, Malaysia, itu belum. Berarti di Kemudian Indonesia rayap, belum masuk ya Pak? belum masuk. Belum. Ini jadi potensi untuk kita harus kita jaga, Bu. Iya Kemudian baik. ada lagi rayap. Ini juga harus kita jaga nih. Rayap ini juga masih belum ada di Indonesia, Bu. Harus kita jaga. Seperti inilah yang harus kita buat analisisnya kalau dia masuk seperti apa. Ah, lanjut.
Ini ngengat gipsi, gipsi mood ya. Orang bilang gipsi mood, ngengat gipsi. Juga daerah tropis dan subtropis, polipa. Ini Ini ada sudah sekitar ada ya 500. Pak. Kalau seperti ini rasanya udah ada kan Pak di tempat kita? Sepertinya sudah ada. Sudah ada Sudah ada. ya. Dan ini kalau kalau kena kita, ini yang sebelah kiri, kalau kena kita tuh apa? Gatal. Gatal. Gatal ya Pak ya. Gatal ini. Ya, Saya rasanya pernah melihat yang apa yang kayak bentuk ulatnya ini Pak, pernah melihat gitu. ya Sempat perlu. Ya, nanti orang karantina akan ini juga ngengat gipsi ini karena ini untuk ekspor ke Australia sangat-sangat diperhatikan. Harus mm-mm. diperiksa kontainer dulu supaya bebas dari gipsi mot. Kayaknya ini belum ada di kita, Bu. Nanti sepertinya belum ada laporan ini. Belum Baik. ada laporan di kita. Oke, lanjut. Ini Belanda ya. Saya pernah lihat nih Pak waktu ke Belanda. Penyakit Belanda. Ya. Oh, pernah lihat, Bu ya? Berarti Pernah ada waktu dari waktu itu Afrika Pak, bagian waktu tahun utara. 2015 saya Ah, lihat. Jadi ini kan pernah melihat ya, pohonnya juga. nah, Jadi ada Belanda penelitian lebih. waktu itu. Iya, ya. Gimana, Bu? Jadi waktu itu apa tahun 2015 apa kan ke Jerman ya Pak. Jadi Ah, ada melihat beberapa kan pohonnya banyak nih di Jerman. Jadi ah, kita lihat kebetulan ada penelitian teman yang dari Yunani dia penelitian ini Pak. Jadi udah lihat oh agak ngeri saya karena tipe yang apa namanya yang bagian tengah di bagian apa ada apa namanya bagian tengah yang ini Pak yang ini mirip ya, dengan yang ada pada pisang Pak gitu. iya, iya. Penyakit darah. Iya, mirip Pak. Waktu itu saya kira ini adalah apa namanya Rasonia syzygiae kan. Dulu namanya Iya, iya. Solanacearum, maka sekarang sudah berubah ya Ah, Pak. Terus saya iya. bilang ini apa Pak? Apakah memang katanya dia ini juga penyakit layu, juga Hmm, ada vektornya katanya cerita iya, waktu itu. Tapi kan karena kita nggak terlalu mendalam ya Pak. Ini baru iya. dapat informasi lagi dari Bapak nih. Oke, sebentar saya turun dulu. Sudah sampai rumah. Baik Pak. Baik, adik-adik, saya melihat dari tadi ya, banyak yang tidak mengaktifkan kameranya, jadi saya menganggap adik-adik tidak hadir pada sore hari ini. Jadi, apa ya, saya sudah memfoto semuanya dan Ais juga menerima foto yang saya kirimkan ya. Jadi, ada yang ditutup, ada yang enggak. Silakan Pak Rahman, lanjut. Ya, lanjut. Lanjut Oke, slide-nya. ini Pak, Ya, yang karet. nah ini supaya adik-adik paham ya, karantina tumbuhan itu sekarang tugasnya ini sesuai undang-undang ya. Undang-Undang 21. Jadi kita itu sudah berubah menjadi sistem pencegahan, Bu. Oh Sistem ya, pencegahan masuk, keluarnya, tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan atau pengendalian terhadap keamanan pangan, mutu pangan, keamanan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensi hayati, jenis asing invasif. Jadi kalau di undang-undang kami bunyinya Bu, JAI juga, tapi bukan jenis alien alien invasif, tapi jenis asing invasif, tumbuhan baik. liar, serta tumbuhan langka yang dimasukkan ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tugas karantina itu sesuai dengan undang-undang ya, sesuai undang-undang kita. Jadi sudah termasuk tadi JAI itu harus kita awasi Jadi untuk berarti kan peredaran. Pak, karena mata kuliah ini kan kita memang adalah mata kuliah yang melibatkan praktisi dan ini kan Ya, memang salah satu ini juga Pak, dalam asosiasi memang karantina itu adalah merupakan partner yang tidak bisa diganti. Jadi nanti kita juga akan mencoba Pak Alien tadi kita akan mengganti dengan asing. Jadi nanti saya akan diskusi juga sama Pak ya, Andi. Kan rencana pembelajaran itu kan bisa bisa saja berubah, Pak. Jadi ada ya, beberapa nanti karena kan sesuai dengan apa peraturannya, SK-nya nanti ya. kami perbaharui Regulasi lagi, kita yang Pak. terbaru. Ya, Ya, baik, Pak. oke lanjut. Ini tadi ininya ya, resumenya Undang-Undang 21 tadi, jenis agensi hayati, HPHK, OPTK. Jadi banyak yang
yang kita yang kita cegah pengawasannya. Lanjut. Nah, manajemen JI-nya untuk pencegahan upaya untuk mencegah masuk dan menyebarnya jenis asimpasi ke dalam ekosistem yang bukan habitatnya. Jadi harus dicegah. Kemudian pengendaliannya mitigasi dampak negatif yang timbulkan JI ini antara lain berupa kerusakan ekosistem, lingkungan, kerugian ekonomi, ya berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Kemudian kita melakukan eradikasi, membasmi. Kalau perlu kita basmi, jadi eradikasi, memberantas atau membasmi JI yang masuk ke ekosistem yang bukan habitat aslinya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Di manajemen JI-nya, pencegahan, tindakan karantina di pintu masuk dan pintu keluar, pasti ya ada tindakan karantina kita. Deteksi dini dan respon cepat, jadi pengamatan, pemantauan terhadap daerah berisiko, kemudian pengendalian dan mitigasi dampak, meminimalkan penyebaran atau menghilangkan dampak negatifnya, didahului dengan analisis risiko. Jadi kita ada analisis risiko untuk khusus JAI. Kemudian pemantauan dan evaluasi. Kita terus-menerus melakukan pemantauan lokasi berisiko tinggi. Kemudian pengelolaan informasi, penelitian pendidikan, dan penguatan kapasitas. Jadi memang di karantina ini juga nanti setelah kita identifikasi semua, kita masukkan dalam satu sistem, sehingga petugas karantina begitu di border, tinggal melihat di situ Bu, di sistem kita. Jadi tidak lagi kita berikan misalnya secara manual. Langsung saja mencari mungkin nama ininya, nama umumnya langsung muncul. Jadi tidak perlu teman-teman karantina di pelabuhan atau di bandara mencari secara manual lagi. Nah, tindakan pencegahannya OPT, OPT KJI tentu ada pemeriksaan ini yang eh, sesuai dengan tindakan karantina ya. Ada pemeriksaan, ada pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, musnahan. Mungkin nanti di lain waktu saya akan bahas ini Bu nanti tentang 8P ini. Mulai dari pemeriksaan, pengasingan, ini tugasnya karantina Bu. Ya, Sesuai mungkin Undang-Undang kita kita 21. tambah sedikit Pak supaya lebih paham Ya, mereka karena ini kan ya, 8P ini sangat penting ya Pak untuk penting Bu. ininya karantina Ya, sangat apa sekali. Baik Pak, nanti kita ini kan. ya. Nah ini apa yang dilakukan, ini langkah-langkahnya untuk karantina ya. Jadi permohonan dari pengguna jasa, kemudian pemeriksaan. Kalau dilihat seperti ini, kita agak pusing Bu. Tapi sekarang mudah sekali karena pengguna jasa itu tidak perlu melakukan permohonan secara manual. Sudah Mm-mm. memakai permohonan secara online, tidak perlu lagi ke kantor, cukup pakai HP saja. Nah, HP saja, diperiksa apakah dokumennya lengkap atau tidak. Kalau lengkap berlanjut, diperiksa fisik. Kalau sudah diperiksa fisik tidak ada, bukan JAI atau JAI atau JAI, kalau perlu dilakukan penolakan atau perlakuan di perlakuan. Jadi itu. Jadi apa perlu dilakukan uji laboratorium, uji laboratorium. Nah, kemudian ada juga pemusnahan atau penolakan, Bu. Misalnya dilakukan pemeriksaan tidak lengkap, tidak ini ditolak, direkspor, ataukah pilihannya dimusnahkan. Itu. Jadi pilihan-pilihan inilah yang nanti mungkin lebih jelasnya juga nanti di tugas pokok Badan Karantina Indonesia. Nah ya Pak. Ini kalau ada lihat ini rumit ya. Tapi secara simpelnya gini, kalau ada mau permohonan karantina kan sekarang lewat sistem online semua, tidak ada lagi kita manual-manual. Bahkan sertifikat karantina sekarang sudah pakai elektronik, Bu. Elektronik, digital, tidak lagi kita cetak. Udah langsung pakai elektronik dikirim ke pengguna jasa. Terserah pengguna jasanya apakah mau dikirimnya pakai PDF, apakah pengguna jasanya mau ngeprint atau tidak, itu tergantung karena langsung terkirim. Tidak perlu lagi datang ke kantor ambil. Itu. Jadi mempermudah. Lanjut, pejabat karantina berwenang. Ini tugas kami nih. Jadi tugas karantina itu sangat-sangat luas. Kita bisa memeriksa alat angkut, gudang, terminal peti kemas,
masuk ke bandara, masuk ke apron. Makanya petugas karantina itu bisa naik di pesawat, bisa Bu Mira. Jadi kalau ada Bu Mira masuk ke Soekarno-Hatta, bisa kita jemput itu di bandara, di dalam pesawat, bahkan kita bisa antar sampai di dalam pesawat. Tapi jangan jelas kita antar apa namanya, kadang juga Salah kata apa orang namanya, nanti, Pak. ya, Nanti dikira orang ada masalah apa, kan gitu ya, Pak? ya jadi nanti kita ini bawa banyak bawa barang yang berbahaya. Padahal kita mau ambil oleh-oleh dari Padang kan gitu. Ada pernah Bu, dari ini Hah? teman, ada teman dari Palu, saya kan tugas di Balikpapan. Terus Ah. transit di Balikpapan. Saya naik di pesawat kasih oleh-oleh. Jadi ada oleh-oleh Balikpapan, saya titip di Pramugari. Nah, ini ada yang duduk di kursi sana, teman minta tolong dikasih. Oh iya, karena kita punya pas bandara Bu namanya. Iya, Pas saya melihat tuh bandara. Pak, kata teman-teman yang di apa, sama juga Ya, dengan kurantin kesehatan ya Pak, kan juga punya pas ya, ya, sama dengan ini, ada karena ada pas ada kita ininya, bebas, bebas. bebas ininya Kemudian ya Pak. membuka, memerintahkan orang untuk membuka, memasuki atau memeriksa tempat penyimpanan, memeriksa seluruh media pembawa. Ini jadi petugas karantina itu tidak ada batasannya, bisa memeriksa di mana aja. Berarti sudah Lanjut, sama juga dengan apa nih Pak, dengan polisi kan? sama, 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 ya. makanya ada parka yang dipakai ya Pak. Nah, Lanjut. Jadi sama lanjutannya melarang setiap orang menurunkan atau memindahkan setiap. Jadi kita berhak untuk melarang menurunkan ada kontainer misalnya. Oh jangan diturunkan dulu. Bahkan pernah Bu, kapal itu kita tahan jangan berangkat. mm-mm. Jangan berangkat. Pesawat tuh misalnya di bandara ya, tapi ini untuk kepentingan kepala badan ya. Misalnya mau berangkat, tapi kepala badannya belum nyampe di bandara. Kita tahan itu dulu pesawat. Tunggu. Ada ini ya, ada yang urgent gitu. Ya, ada aja. Nah, jadi melarang setiap orang menetapkan cara perawatan pemeliharaan, membuka segel. Ada di karantina itu ada segel, namanya segel. Setelah kita periksa nyatakan sehat, kita segel. Supaya tidak dibuka lagi orang-orang oleh orang lain. Lanjut, Bis Pak. habis ya. Ya, Kayaknya masih ada di bawah, bawah, Bu. iya, ini ya. Kayaknya Ah, ah, kayaknya ada sebentar. pengendaliannya, ada Oh, analisa pengendalian resikonya. ya Pak. Ah, kenapa tadi Ya, hilang ya? Sebentar. Oh iya, baik. Ada Pak, ada nih. ada. Jadi saya sampaikan tadi bahwa ini ada analisa risikonya kalau dia masuk seperti apa. Jadi ada kemudian menetapkan status risiko invasifnya, apakah ini berbahaya ataukah boleh masuk dengan perlakuan iradiasi misalnya, eradikasi, eh, pemusnahan. Ini yang berisiko tinggi ya. Untuk berisiko tinggi ya eradikasi, pemusnahan, pencegahan penyebaran melalui kontrol populasi. Lanjut. Ada IRA, IRA bukan nama orang ya, Impor impor rice ya. analisis ya. Jadi analisa resikonya, impor risk analisis. Kalau di uh, uh, kalau di hama penyakit AROP ya, Taruh analisis analisis rice. organisme pengganggu tumbuhan dan AROP. Jadi suatu pendekatan untuk menilai kemungkinan, konsekuensi dan suatu kejadian yang diinginkan dikenal sebagai bahaya yang digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi Arop inilah nanti yang kalau ada yang masuk kita menyatakan diterima atau tidak. Nah, seperti itu. Lanjut, itu dia. Kapan tidak dilakukan IRA, kapan dilakukan IRA. Kalau tidak ada bahaya, nggak Tidak usah. ya. Jadi apabila tersedia standar internasional memuaskan mengenai persyaratan tindakan impor yang dapat dilakukan. Itu. Kalau dilakukan IRA apabila tidak ada standar internasional. Jadi itu perbedaannya ya. Lanjut. Status risikonya pun ada tinggi, sedang, rendah, sangat rendah, sangat rendah. Jadi extreme low, jadi sangat rendah. Rendah, ada very low, extreme low. Jadi kejadian pasti tidak mungkin terjadi. Dapat diabaikan. Jadi ada juga yang negligible, jadi negligible.
kejadian sudah pasti tidak terjadi. Ini diambil dari Australia. Manajemen risikonya mengidentifikasi, menyeleksi sama dengan hampir sama dengan kalau OPTK ya. Kemudian meminimasi risikonya, mengambil tindak lanjut apa namanya? Apabila tingkat risiko yang diperkirakan, maka manajemen risiko tidak dijustifikasi. Jadi ini ada pengambilan keputusan apa yang harus kita ambil kalau dia masuk. Lanjut, sama ini ya, risiko tinggi, high risk, risiko sedang, medium, atau risiko rendah. Ini ada tingkatan-tingkatannya pada saat dia masuk di di border ya, di border. Oke, lanjut saja. Nah, sanksi hukum Bu Mira saya sudah ubah. Iya, Kalau kemarin itu Undang-Undang 20 Undang-Undang nomor 16 itu sanksi hukumnya hanya 3 tahun Bu. iya. Kalau sekarang udah Nah, ini ya Pak, sekarang dengan Undang-Undang karantina yang baru, Undang-Undang 21 itu sanksinya 10 enam tahun. tahun ya. Iya, Ya, sanksi pidana paling lama 10 tahun dan pidana denda 10 miliar. ngeri Itu juga nih jadi Pak. ya jadi dulu kalau 3 tahun itu kan nggak bisa ditahan Bu. Kalau tiga Oh, tahun, jadi hanya yang ditahan itu barangnya aja, iya tapi ya. orangnya nggak bisa ditahan. Kalau sekarang karena sanksinya pidananya lebih dari 5 tahun, orangnya bisa ditahan. Kemudian denda 10 miliar. Kemudian populasi ada beberapa melalui karantina, melalui eradikasi dan pencegahan penyebaran. Ini ada kontrol biologi, jadi ada pengendalian alami ya. Cuma memang ada yang kurang tepat ya. Jadi ada introduksi, kemudian perkembangan tak terdeteksi, kontrol yang kurang tepat. Jadi diagar kemungkinan penyebaran IAS dan waktu yang dibutuhkan untuk mengendalikannya. Jadi ini dari Pak Kisman sering saya panggil ini Bu untuk kita melakukan apa namanya JAI. Pak Prof Kisman yang di Bogor ini sering Di kami IPB panggil ya Pak? IPB. Sekarang sudah pensiun beliau. Tapi masih Oh, sering karena beliau ahlinya. berarti dulunya untuk apa namanya em, mikroorganisme asing ini ya, yang IAS ini ya, Ya, invasif asing ini, ya. berarti Prof. Sukiman ini, Sukisman ini dulu berarti banyak meneliti arah ke sini Oh ya Bu, Pak? banyak. Banyak Bu, Hmm, banyak buku terbitan buku-bukunya ini Pak Kisman tentang iya, IAS ini. iya, iya, Banyak. baik. Ini selalu Nanti kita kita, eh, panggil sebagai narsum. oh baik. Lanjut. Ini yang yang apa ya, Pak, yang ditambahkan juga ya Pak, yang terbaru Ya, beberapa. ini saya tambahkan yang terbaru. Saya sudah masukkan Undang-Undang 21 ya di Iya, nomor nomor 3. Jadi Undang-Undang 21 kita itu nomor 21 2019. Kemudian PP-nya juga Bu, sudah PP iya. 29 nomor 7. PP-nya sama Bu, Oh, 29 cuma, tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Jadi satu tebel itu, Bu. Tebel mm-mm, banget itu karena ratusan pasal ya. Kalau kita baca, karena gabungan antara karantina hewan, ikan dan dan tumbuhan. tumbuhan ya. Satu satu ini eh, satu PP-nya sama, satu undang-undangnya satu, PP-nya juga gabungan kita. Jadi banyak peraturan-peraturan kita Bu yang di peraturan kepala badan itu jadikan satu. Jadi peraturan Badan Karantina Indonesia tentang dokumen karantina itu satu, Mm, karantina hewan, ikan, tumbuhan. Jadi tidak dipisah-pisah lagi, jadikan satu. Mungkin itu Bu Mira ya, yang sempat saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih nih adik-adik semua sudah mengikuti eh, mata kuliah kita pada pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Eh, wabarakatuh. baik Pak, kita mungkin
Butuh waktu 10 menit aja ya biar Bapak istirahat juga Ya, ya. Baik, adik-adik sekalian, kita sudah mendengar ya. Ini ada beberapa hal yang baru yang kita dapatkan. Saya juga sebagai pengampu mata kuliah ini juga ada hal-hal yang baru yang kita dapatkan sore ini. Jadi kita mungkin yang alien itu ya nanti kita ganti dengan asing ya, adik-adik. Nanti kita jenis sesuaikan. asing Iya. invasif ya. Ya, nanti kita sesuaikan ini dan juga ada peraturan-peraturan yang dulunya ini tadi pagi kita diskusi dengan Pak Rahman dengan WA saja. Jadi beliau Ya, yang membantu menambahkan hal-hal yang memang secara ini kita tidak tahu ataupun kami belum mendapatkan informasi. Jadi Pak Rahman lah yang membantu kita adik-adik. Jadi kalau bisa kita memang akan kuliah yang pertama struktur organisasi karantina itu kan sekarang berubah ya, adik-adik ya. ya, Fungsinya juga berubah, jadi nanti kita akan minta satu kali lagi yang masalah itu ke Pak Rahman ya. Nanti mungkin akan ada double sedikit nanti, tapi saya akan bicarakan sama Pak Andi itu tidak masalah karena ya, eh, yang sekarang dengan tahun lalu itu sangat jauh berbeda ya Pak. ya, Bahannya dan sistemnya adik-adik sangat berbeda. Jadi alhamdulillah kita beruntung ya karena terjadinya pergeseran-pergeseran itu yang membuat kita perlu untuk mencari sesuatu yang baru. Ya, baik ya. adik-adik sekalian, saya minta dua penanya saja nomor BP, nomor NIM ya. Oke, baik. Saya minta ada Nurdia ya, Nurdia sama Lulu. Silakan Nurdia dan Lulu. Jangan lupa NIM-nya ya. Silakan. Silakan Nurdia sama Lulu. Langsung aja, Dek. Baik, sebelumnya izin Ibu, Bapak, dan rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Nurdia Safia dengan NIM 24102510. Dua Baik, lima sepuluh sepuluh ya. 1045 Bu. 24 10 25 10 45 Bu. 45 baik. Baik, saya izin bertanya Pak, Eh, tadi kan di JAI tadi itu ada IRA Pak, yaitu Import Risk Analysis. Nah, eh, sampai hingga sejauh ini, Pak, apakah ada contoh kasus di mana hasil dari IRA tadi terbukti efektif mencegah masuknya JAI ke Indonesia melalui jalur impor dan bagaimana evaluasi terhadap kasus tersebut, Pak? Itu aja. Sudah. Sudah, Pak. Silakan Pak kita jawab satu nanti langsung satu lagi. Silakan Pak. Ya. Jadi gini, adik-adik semua, IRA itu, Irahman ya, IRA itu Info Rate Analysis itu, supaya adik-adik jangan tegang ya, pokoknya jangan tegang, belajar juga, meskipun Bu Mira marah-marah, tidak usah tegang ya, tidak usah tegang ya, santai aja belajar ya. Jadi IRA itu adalah satu sistem analisis kita, kalau suatu gulma atau ke satu tanaman yang diduga sebagai jai. Nah, di dalam jai itu memang sudah banyak yang kita lakukan. Jadi eh, ada gulma yang masuk, kemudian kita nilai tentunya berbagai, menilainya itu bukan hanya satu orang tapi tim. Ada tim IRA. Jadi ada tim IRA. Tim IRA itu setelah disusun seperti apa sih kemampuan kemampuan bertahannya, kemampuan seperti tadi materi itu ya. Itu masuk semua nanti analisis itu. Kemudian kita bahas bersama-sama. Kita bahas bersama-sama para pakar. Tadi ada Pak Sukisman ya. Itu kita panggil. Nah, di dalam IRA itu muncullah rekomendasi-rekomendasi sebenarnya, bukan bukan hasil ininya. Jadi rekomendasi-rekomendasi itu digunakan oleh petugas karantina pada saat masuk. Nah, muncullah tadi rekomendasinya ini, apabila tidak ada bahaya, itu IRA ini tidak dilakukan ya, tapi itu muncul di situ begitu kita melakukan analisis namanya analisis ya. Tadi berbagai apakah dia perkembangannya sangat cepat, apakah tidak ada musuh alaminya, langsung kita tetapkan sebagai sebagai IRA, sebagai jai. Sehingga bisa saja kita menolak. Ada beberapa yang beberapa gulma
yang ingin beberapa apa namanya beberapa cendawan yang mau dipakai sebagai apa namanya pengendali alami di Indonesia, Agens musuh alami Hayati ya ya Bu. Pak, Ya sebagai agensi agens. Hayati, kita juga nilai nilai ini iranya jangan sampai dia masuk kemudian menjadi jai di Indonesia, bisa mematikan seluruh di Indonesia kan juga banyak musuh alami ya untuk cendawan ya, Ya banyak ada Pak. banyak itu. Jadi eh, hasil dari IRA itulah yang digunakan oleh kita untuk memutuskan langkah-langkah manajemen apa yang kita lakukan pada saat dia masuk. Bisa saja kita menolak, kita tolak langsung, bisa tolak, bisa juga dia masuk tapi dibatasi penyebarannya. Mm. Sehingga tidak menyebar kemana-mana. Itu, jadi analisa risiko dimengerti secara jelas, dapat diterima atau ditolak, seperti itu. Jadi beberapa memang dan eh, petugas karantina sangat concern sekarang terhadap ini, terhadap JAI ini karena kita tidak ingin eh, biodiversitas kita berkurang gara-gara ada JAI masuk yang bisa mengkolonisasi atau menghancurkan atau membunuh spesies-spesies yang ada di kita. Seperti tadi ikan ya ikan, ada eceng gondok, ada siput tadi. Nah, seperti itu mungkin ada. Baik, Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ini juga kali ya Pak, yang untuk Ira ini Pak, mungkin saya juga sedikit bertanya juga sebelum saya lanjut ke Lulu nanti Pak. Ini Ya, kan ada masalah nih Pak, sebenarnya saya juga kepikiran yang masalah dengan kita mengimpor yang pakaian bekas itu gimana Pak? Walaupun ada bea cukai kan ada juga kekhawatiran itu ya Pak, gitu kan. Apakah impor apa ap- Bu? Impor apa Bu? pakaian bekas Pak? Kan ada ya. Kita kan Oh, ada. pakaian bekas. Iya, karena saya melihat juga sekarang itu Pak, kan ada fenomena kadang-kadang ada kita temukan ada kutu. Saya pernah melihat itu Pak, waktu itu ada ke Batam, Ya, kemudian juga ada di Sumatera Utara. Saya melihat kok ya, ada orang buka bal gitu ya Pak. Ada sih semacam rayap apa ya, semacam ngengat kita lihat. Ini bagaimana ya, sebenarnya Pak? Kadang-kadang kan lepas dari bea cukai ya Pak. Pak Rahman ini gimana ya. nih Pak? Memang sekarang Bu, jadi baru sekarang memang kita sudah memperluas cakupan kita Bu. Oh baik, Karena kan undang-undang kita juga baru 2019, kemudian PP-nya 2023, sehingga eh, ini baru menjadi perhatian kita. Kalau oh dulu-dulunya ndak ada yang memperhatikan, termasuk tadi balas water, kemudian mungkin iya, nanti masuk ke pakaian bekas, kemudian ada pemasukan bukan hanya komoditi pertanian, tapi bisa mungkin pernah Bu ada ketemu tuh impor mobil dari Korea Selatan, iya. tapi di joknya itu ada serangganya Bu, di Ah, jok mobil. Kan itu terbuat dari ini ya, terbuat kulit. dari kulit, bukan kulit Bu, apa namanya yang serat sabut kelapa. Itu kan ada sabut kelapa, Iya, ya yang apa joknya, nih Pak? Iya, iya. joknya. Itu kan dari sabut kelapa Bu itu. Kemudian ada serangganya yang ada di situ. Jadi memang pekerjaan karantina ini sangat luas, sangat sangat luas. Bukan hanya komoditi pertanian, tapi termasuk apa namanya impor apa Output namanya ya Pak, besi. output dari produk ya Pak. Kan Iya, ada outputnya. Jadi ini kan luarannya kan apa? Misalnya kayak sabut kelapa iya, kan sudah ininya dia punya output ya. iya. Ya mudah-mudahan lah Pak, karena saya Aduh, secara ini kan dengan berpindahnya pindah kekuasaan ya Pak, kan ini sekarang lebih leluasa ya. Jadi ya, mungkin perlu juga kita untuk kedepannya memperhatikan hal-hal seperti ini, karena ya, masyarakat kita kan cenderung juga suka dengan yang impor itu, kemudian thrifting ya. Kalau benar. sekarang kan itu ya Pak, dengan ini Ya, dengan harga yang minim ya, kemudian juga kualitasnya masih oke kata mereka. Jadi ini mungkin ya, perlu juga karena saya satu hal kekhawatiran. Makasih Pak Rahman. Ini iya. lanjut Makasih Ibu. satu lagi kita kepada Lulu. Silahkan Lulu. Baik, Ibu dan Bapak, terima kasih. Eh, jadi pertanyaan saya itu, apakah spesies
spesies yang invasif ini, adakah faktor-faktor yang mempengaruhinya yang membuat dia itu menjadi invasif gitu, Pak? Silakan Pak. Ya, ya namanya saja invasif ya. Jadi invasi itu seperti menguasai ya, menguasai suatu wilayah. Jadi sama dengan Belanda ya yang menginvasi kita. Ya. Artinya memang dia menjajah dari karakteristiknya mereka untuk bisa menguasai satu wilayah. Misalnya tadi seperti ada ikan yang sangat ganas begitu dilepas seperti gurami ya, dilepas ikan yang ada di situ dia dia makan. Ya memang karakteristiknya bahkan tadi bisa berubah sesuai dengan lingkungan yang ada di situ. Mungkin pada saat dia masuk ke Indonesia kalau apa kekeringan misalnya dia bisa adaptasi. Bayangkan tadi seperti Koromolena itu bisa bertahan pada tanah yang tandus. Jadi tanah yang tandus pun mereka bisa hidup. Begitu ganasnya dia. Makanya dikatakan tumbuhan asing invasif. Invasif memang dari genetikanya memang sudah di apa namanya. Makanya kita waspadai. Jadi ada tanaman-tanaman atau hewan-hewan atau ikan yang memang dari sifatnya itu dia dia ganas. Tadi ada ciri-cirinya, ada ganas, kemudian cepat berkembang, bisa menguasai, mudah beradaptasi. Itu dari jadi bukan dibentuk oleh kita, tapi memang dari spesiesnya memang sudah jenis asing invasif dia, invasif. Dan hampir semua negara menetapkan itu, apalagi seperti Australia ya. Australia kan banyak untuk tumbuhannya ya. Ya. Australia kan dia concern di peternakan Bu. Kalau Australia, kalau misalnya ada jenis rumput yang invasif, menginvasi seluruh apa namanya rumput-rumput untuk pakan ternaknya, habis mereka habis. Sehingga betul-betul hati-hati mereka. Bahkan kalau kontainer itu kita masuk ke Australia itu disemprot Bu. Tidak boleh ada dibersihkan itu kontainer. Jadi jangan sampai ada ikut bunga kromolena tadi ya. Bunga kromolena odorata tadi bisa masuk ke sana. Habis mereka kalau itu tumbuh tumbuh di sana. Nah, kalau kita ketemu masih sedikit, masih bisa kita eradikasi, dimusnahkan semuanya. Jangan sampai berbunga. Kalau berbunga susah lagi karena dipindah tebak. Aduh, sangat cepat itu. Ya Sangat gampang, cepat. gampang tumbuhnya Pak. Gampang, Gampang gampang banget. tumbuhnya. Gampang sekali tumbuhnya. Itu yang membuat kita berhati-hati karena kalau itu menguasai lahan pertanian kita, aduh, susah sekali kita. Susah. Itu mungkin ada Baik, Pak Rahman, sedikit lagi Pak. Ini juga ya, masalah yang apa tadi yang gulma tadi ya Pak. Saya melihat ya Pak, itu kan sebenarnya gulmanya sudah lama masuk ke Indonesia ya Pak Rahman, yang ya, Chromola odorata itu. Kalau saya lihat Pak, beberapa daerah di pertanian kita, terutama di Sumatera Barat ya Pak, itu sudah banyak sebenarnya. Tapi apakah ini masih dikategorikan ya Pak sebagai invasif sekarang? Kan gitu ya Pak ininya. Kemudian memang sih kalau saya lihat pemanfaatannya sebagai pestisida botani kan masih ada, tetapi ya, kan tidak cenderung karena kan pestisida botani yang secara konvensional itu kan juga tidak terlalu memberikan hasil yang signifikan Pak untuk pengendalian ya, hama terutama kalau patogen susah Pak, nggak nampak hasilnya. Jadi ini apa yang bisa dilakukan tindakan karena kita lihat Pak di apa namanya kadal di lahan pertanian itu oke sudah agak banyak tapi malahan Pak menguasai beberapa apa ya lahan-lahan tidur itu luar biasa sekarang banyaknya tuh Pak pasti, Ramana itu. pasti. Nah, jadi memang ini tidak bisa kita cabut statusnya. Iya, Tidak bisa kita misalnya karena sudah ada di situ tidak sama kalau OPTK kan bisa kita kalau sudah ada di mana-mana kita tidak sebut lagi OPTK A1 iya benar tapi Pak. sudah Ah, OPTK beda A2. dengan ini kan enggak dapat kita nih. Nah, kalau ini tidak bisa kita cabut Bu statusnya. Kalau dia jai ya jai, Tetap jai menjadi tetap itu jai. ya Pak, tetap menjadi Ya, JAI ya jai Pak. Jadi jenis itu asing memang ya, invasif ya. ya Baik, pasif. baik. Jadi memang mungkin nanti edukasi kita ke pemerintah daerah untuk kita melakukan apa namanya
pengendalian secara bersama-sama. Baik. Supaya bisa kita kendalikan. Karena kalau ini menguasai lahan pertanian kita, aduh habis, susah kita. Iya, makanya itu salah satu. Ya, makasih banyak Pak Rahman. Sebenarnya saya tertarik Ya, nih nanti saya coba dengan Pak Andi mungkin ada sedikit kuliah umum yang apa ya karena eh, sebelumnya Pak kan apa jenis asing ini kan invasif ini kan tidak terlalu ini ya. Tapi ini ya, menjadi salah satu apa nih nanti besok saya bisa diskusi juga dengan Pak Andi udah janji nih Pak. Jadi ya. mungkin apa ya ini bisa memberikan juga edukasi kepada semua teman-teman kita Pak karena mereka oh ini enggak apa-apa kok kan enggak tahu Pak. Jadi dalam pikiran iya kalau karena Iya, dalam pikiran mereka Pak kalau sudah masuk ya wes toh biasa aja kan ternyata iya, iya, iya. enggak bisa dicabut status beda dengan Iya, OPTK ya Pak OPTK iya, iya, A1 A2 ya jadi iya. merupakan informasi yang apa buat kita untuk sore hari ini yang luar luar biasa apa ya Iya, memberikan apa sama kita pengetahuan-pengetahuan baru ya Pak Rahman dan adik-adik sekalian, kita bisa stop ya karena dari tadi Pak Rahman dari apa di mobil ya. Jadi kita bisa nanti diskusi lagi dengan Pak Rahman minggu depan. Jadi Bapak infokan saja kepada saya ya Pak. Nanti ini boleh kami nggak apa-apa malam Pak, Bapak supaya tidak terganggu aktivitas Bapak dengan 1 jam kalau mungkin ya, kalau di sana malam, berarti di sini siang. siang. Siang Pak, kita beda 6 jam. Oh, alah. Saya pernah itu waktu itu Pak pernah di kita jam 9 pagi ya Pak ditelepon tuh waktu itu saya kan lagi ada kegiatan di Jerman terus ditelepon pas sama orang jam 9 malam saya masih jam 4 pagi di situ jam 3 kan bedanya 6 jam gitu kan. Tapi apa ya Pak mungkin bisa karena kita informasi ini perginya kapan nih Pak Rahman? Hari Minggu malam. Minggu besok berarti ya. Ya, Jadi minggu besok ya. Jadi nanti kita bisa diskusi aja Pak atau apa karena kalau Bapak sudah ngasih bahan pun ke kita ya mungkin ekspresinya kan berbeda ya Pak dengan yang kita ini kan gitu kan. Tapi kita ya. coba aja nanti ya Pak Rahman seperti apa sehingga nanti Atau dipercepat. boleh Pak hari Misalnya hari Sabtu ya Pak. Sabtu sore. Sabtu sore ya. Kita Ya, coba ya Pak. Nanti saya siapkan ininya dulu karena kan sekarang masih hari Selasa ya Pak. Boleh ya, adik-adik ini rasanya juga tidak terlalu ini. Nanti kita coba ya Pak. Saya ini kan ya, bahannya paling lambat besok sore saya informasikan ke Bapak ya, ya. biar aman Boleh, kita. boleh. Ya, Ya, baik Pak Rahman. Makasih ya. banyak untuk sore hari ini membuat pengetahuan yang sangat luar biasa. Dan saya mohon maaf buat adik-adik ya yang tidak bisa kesempatan bertanya. Next time kita bisa ini lagi. Apa yang sudah disampaikan Pak Rahman menjadi amal ibadah buat beliau dan kita menerimanya juga Amin. menjadi amal ibadah buat kita bersama. Baik Pak Rahman dan adik-adik semua, sekian pertemuan kita sore hari ini dan salah kata saya mohon maaf dan mudah-mudahan kita selalu dilimpahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.